Saudara, apakah kita pernah merasa segan, merasa sungkan kalau kita berkumpul dengan satu grup atau kelompok tertentu yang pemikirannya beda dengan kita, yang warna kulitnya beda dengan kita, yang sukunya beda dengan kita, ataupun mungkin latar belakang pendidikannya tidak sama atau tidak selevel dengan kita. Saya pernah melihat, bahkan juga pernah mengalami di suatu gereja yang cukup besar, ada grup, ada kelompok di dalam gereja. Ada kelompok atau grup Sunda, ada kelompok grup Jawa, ada juga Medan, ya. Ada juga saudara grup dari Batak, ya. Nah, sekalipun mereka itu berbakti di satu gereja yang sama, tetapi begitu kebaktian selesai, mereka ngumpulnya sama orang-orang yang sesama mereka. Yang orang Batak kumpul sama orang Batak, yang orang Medan kumpul sama orang Medan, yang Jawa sama Jawa, yang Sunda sama Sunda. Mereka ngobrol dengan bahasa mereka. Yang kalau bahasa Jawa, bahasa Medan, bahasa Medan, dan seterusnya. Jadi beda-beda. Tetapi puji Tuhan di GGIC tidak seperti itu. Mudah-mudahan bisa terus seperti sekarang ini. Amin. Sekalipun nanti jumlah kita akan bertambah banyak. Tetapi tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada grup-grupan di dalam satu gereja. Nggak ada itu. Kita semua sama, kita makan di meja yang sama, kita ngobrol satu sama lain. Tidak ada gap, tidak ada kelompok, tidak ada rasa sungkan atau segan. Nah, saudara, sesuai dengan pembacaan Alkitab yang barusan kita baca, Petrus pun pada awalnya seperti orang-orang Yahudi pada kebanyakannya. Segan, sungkan, gak mau bergaul, gak mau berkumpul dengan orang-orang yang non-Yahudi, gak mau dekat-dekat dengan mereka. Kenapa saudara? Karena dia anggap orang-orang non-Yahudi itu orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak pantas, tidak layak menerima Injil, tidak layak menerima anugerah keselamatan. Bagi Petrus, konsep yang ada dalam pemikirannya, keselamatan itu hanya untuk orang-orang Yahudi, karena mereka itulah orang-orang pilihan Allah. Dan di dalam ayat 28, Petrus menyaksikan pendirian dan sikapnya sebelum dia menerima penglihatan khusus dari Tuhan. Dia berkata kepada mereka, siapa itu mereka? Rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan sekerjanya. Dia berkata demikian, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk berkumpul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Artinya apa? Dulunya seperti itu. Gak boleh dekat-dekat, gak boleh bergaul. Bukan cuma segan, bukan cuma sungkan, tapi memang gak boleh bergaul. Nah, sikap Petrus ini bukan gak ada dasar. Bukan seperti orang Jawa ke orang Sunda, itu gak ada dasarnya. Tetapi saudara, ini sikap Petrus yang segan atau tidak mau bergaul itu ada dasar Alkitabnya, didukung oleh prinsip Alkitab, yaitu Ulangan 7 ayat 1-5, yang saat itu dalam kitab Ulangan itu melarang bangsa Israel bergaul dengan orang-orang Kanaan. Gak boleh bergaul dengan mereka. Tujuannya apa? Supaya gak bergaul itu, supaya tidak terpengaruh. Sudah tidak lagi sudah berasosiasi dengan mereka, sehingga tradisi orang-orang asing itu, orang-orang Kanaan itu, dengan penyembahan-penyembahan kepada ilah-ilahnya
diikuti oleh orang Israel. Itu tujuannya. Jadi mengapa nggak boleh bergaul? Orang-orang Yahudi termasuk Petrus meyakini umat pilihan Allah memang hanya untuk orang Yahudi, yang berhak diselamatkan hanya orang Yahudi, orang-orang Kanaan, dan semuanya bangsa-bangsa lain itu masuk ke dalam neraka. Ayat 34, 35, 45. Itu yang menjadi alasan, itu yang menjadi penyebab mengapa awalnya Petrus sungkan, segan bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Apalagi disuruh memberitakan Injil. Lebih-lebih gak mau lagi. Bergaul aja gak mau, apalagi memberitakan Injil. Boleh saya katakan, Petrus akan berkata kalau gaya sekarang, sorry gak usah gak mau gak mau bergaul sama mereka, menolak memberitakan Injil. Nah saudara, pola pikir semacam ini sebelum menjadi pekabar Injil, sebelum memberitakan Injil, ini yang harus diluruskan. Perbedaan-perbedaan ras ini yang harus dibereskan di otaknya Petrus. Kalau tidak, sulit sekali bagi Petrus menjadi alat Tuhan, apalagi untuk mengabarkan Injil. Bergaul aja nggak mau, apalagi mengabarkan Injil. Seperti itu saudara. Lalu bagaimana cara Tuhan meluruskan pikiran-pikiran yang tidak benar ini saudara? Nah sebelum kita lanjut, kita mempelajari siapa sih Cornelius. Nah saudara, Alkitab menjelaskan Cornelius itu seorang perwira Italia. Mario, you are a good friend with Cornelius. You are very familiar with this guy. He's just Italian as well. Ya, Cornelius is Italian. Ya, he's an army. Artinya dia bukan umat pilihan Tuhan. Karena dia bukan umat Israel. Sekalipun demikian, Alkitab menyaksikan dia orang yang baik, orang yang saleh, takut akan Tuhan. Dan dalam konteksnya ini adalah Allahnya siapa? Allah bangsa Israel. Bahkan dikatakan dia berdoa kepada Allah Israel. Bahkan seisi rumahnya pun takut akan Allahnya, Allah bangsa Israel. Nah di samping menyembah Allah Israel, dia juga orang yang bermurah hati, kasih derma. Banyak orang pelit, apalagi gak sesukunya atau mas bangsanya. Ya. Coba kalau kita suruh pilih, mau kasih donation ke Afrika atau donation ke orang Indonesia? Enggak, dua-duanya. Enggak dua-duanya pelit sih. Makanya mesti dengar dulu. Ya, kadang-kadang kita nggak menyimak. Pak Robi menyimak saudara. Kalau kita dasarnya pelit, nggak nyumbang kemana-mana. Kan saya tanya, kalau orang pelit mau nyumbang kemana? Afrika atau ke Indonesia? Dua-duanya enggak, karena dasarnya pelit. Jadi saudara disuruh nyumbang kemana juga nggak mau. Tetapi kalau kita bermurah hati pun, seperti Cornelius, biasanya orang yang satu ras yang kita tolong duluan. Coba kalau Pak Robi kan, Pak Robi ini bermurah hati. Ada orang Manado sama orang Medanlang, cuma punya duit cuma segitu, tapi sama-sama membutuhkan, pasti Manado dulu. Kenapa? Karena apalagi satu marga, ya, apalagi kenal baik, udah pasti ditolong lebih dulu. Cornelius tidak. Dia bermurah hati justru kepada orang-orang Yahudi yang hidupnya berkekurangan. Artinya saudara, memang dasarnya dia itu punya kasih. Kasih itu bukan untuk diri sendiri, kasih itu selalu untuk orang lain. Kalau kasih untuk diri sendiri, itu selfish namanya. Tapi kasih itu selalu memberi kepada orang lain, untuk orang lain. Dan dia melakukannya saudara, untuk orang-orang yang tidak sebangsa dengan dia. Nah itulah sebabnya saudara, anugerah keselamatan itu diberikan kepada semua orang, karena mereka pun berhak menerimanya. Dan salah satunya adalah Cornelius dan keluarga.
Sekalipun mereka ini bukan orang Yahudi. Dan Allah mau bukan orang lain, Petrus. Yang notabene awalnya konsepnya udah ngaco, saudara. Tapi Tuhan meminta dia. Bukannya Paulus, tetapi Petrus yang memang dasar konsep pemikirannya Jewish banget. Nggak mau untuk kasih keselamatan untuk orang-orang non-Yahudi. Dan itulah sebabnya saudara, ada satu paradigma, pola pikir yang diubah oleh Tuhan, diluruskan oleh Tuhan. Lalu bagaimana cara Tuhan mengubah Petrus? Pertama adalah Petrus menerima penglihatan khusus. Ayat 9 sampai 16. Tadi kita belum sempat baca. Tetapi pada saat itu saudara, ketika Petrus itu berdoa, disitulah dia menerima penglihatan khusus dari Tuhan. Dalam ayat 10 sampai 13 dituliskan, iya, Petrus merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung kepada 4 sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjala dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Lalu gimana reaksi Petrus? Ketika Allah meminta memakan binatang-binatang yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Yahudi, jelas dia menolak. Karena dia pegang prinsip Alkitab. Ditolak, saudara. Dan saya pikir ini sikap ada bagusnya. Sikap Petrus seperti ini ada bagusnya, ada baiknya. Mengapa? Karena dia punya dasar. Ketika dia nggak mau bergaul pun ada dasarnya Alkitab. Dan ketika dia tidak mau makan pun itu ada dasarnya Alkitab. Jadi dia bukan melakukan tanpa dasar, saudara. Ada dasar firman-Nya, yaitu Imamat 11 dan Ulangan pasal 14 ayat 3 sampai 20. Yang memang Allah sudah memerintahkan nggak boleh makan binatang-binatang seperti ini. Nah, kita bisa bandingkan saudara dengan sikap orang-orang Kristen pada zaman ini. Begitu dia kasih penglihatan langsung terima aja. Dia nggak lihat lagi dasar Alkitab, nggak lihat lagi tuh ajaran cocok nggak dengan isi Alkitab, kebenaran Alkitab. Pokoknya asal penglihatan apa aja dah, terima itu satu kebenaran. Padahal itu. Dan menerima, mereka ini sudah menerima dan menerima walaupun nggak cocok dengan Alkitab, pokoknya terima saja. Nah, tapi tidak seperti Petrus. Itulah sebabnya saya katakan sikap Petrus yang menolak memakan binatang-binatang haram itu ada baiknya, karena dasar kitab suci jelas. Tetapi ada masalah di sini. Masalahnya apa? Karena konsep pemikirannya masih di Old Testament. Pemikirannya itu masih di tempat perjanjian lama. Imamat 11, Ulangan 14, itu acuan penolakannya. Itu semua disebut dengan ceremonial law. Hubungan-hubungan dengan ritual agama Yahudi di perjanjian lama. Dan ketika Kristus datang, mati di kayu salib, bangkit kembali pada hari ketiga, seremonial law seperti itu sudah dihapuskan, sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan itu dan sudah menggenapi semua seremonial law seperti itu. Seperti yang Paulus katakan Efesus 2 ayat 15a, sebab dengan matinya sebagai manusia, perhatikan, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya apa, saudara? Sudah nggak berlaku, selesai. Ceremonial law yang tadi Imamat 11, Ulangan 14 itu selesai. Sudah tidak lagi dibawa-bawa di perjanjian baru.
Maksudnya apa saudara? Bukan berarti hukum pertama, kedua, ketiga sampai 10 itu hapus juga, tidak. Yang dihapuskan itu hanya ceremonial law yang berkaitan dengan upacara-upacara keagamaan, sacrifice, bakar binatang-binatang, itu tidak berlaku lagi. Tapi pada prinsip hukum Taurat, hukum pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 10 ya tetap berlaku. Itu disebut moral, moral, bukan seremonial. Oleh sebab itu hati-hati, karena sampai hari ini ada juga gereja-gereja yang terus memberlakukan seremonial law. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Yaitu apa? Sekarang bicara soal lampu merah yang sekarang lagi trendy di YouTube. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan sudah itu pengorbanan lembu merah yang akan dipakai sebagai tanda untuk pembangunan bait Allah yang baru. Dan itu sekarang lagi ramai dibicarakan. Wah, ini sudah mau datang kedatangan Tuhan Yesus kedua. Buktinya nanti bait Allah akan dibangun kembali. Memang ada dasar kitab sucinya, balik lagi saudara. Ada dasarnya. Bukan saya katakan salah, ada dasarnya. Dasarnya apa? Bilangan pasal 19. Ada di situ. Tetapi pengorbanan binatang di bait Allah ini termasuk apa tadi? Seremonial law. Jelas sudah tidak berlaku lagi. Nah ini yang nggak diketahui bagi mereka yang masih mengajarkan soal lembu merah ini. Mereka tidak memahami konsep ini. Itu dulu yes, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah ada kematian dan kebangkitan Yesus. Ayat Ibrani 10 ayat 9b berkata, yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Jadi yang seremonial lembu merah ini sudah dihapuskan, udah diganti. Dengan apa? Dengan Yesus sebagai korban, the ultimate sacrifice. Jadi semua yang lembu merah, bait Allah, segala macam, aturan-aturan Musa, perjanjian lama, selesai ketika Yesus mati di kayu salib. Itulah sebabnya mengapa ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait suci terbelah menjadi dua. Udah gak ada lagi itu persembahan korban, imam masuk lagi. Itu selesai. Karena pengorbanan Kristus itu menyelesaikan semuanya. Jadi gak perlu lagi lembu merah, gak usah. Gak ada juga itu harusnya dipakai di dalam pemikiran-pemikiran pengajaran zaman sekarang. Jadi semua upacara, semua korban-korban yang ditulis di perjanjian lama tidak berlaku di perjanjian baru. Jadi kalau ada gereja-gereja yang mengajarkan lagi, yang terapkan lagi seremonial law, artinya apa? Dia sudah merendahkan pengorbanan Yesus. Berarti pengorbanan Yesus di kayu salib itu tidak cukup, mesti lagi pakai lain-lain. Dan itu merendahkan pengorbanan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia mati di kayu salib. Kita harus ingat saudara Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada korban apapun yang bisa menggantikan korban Kristus. Tidak juga korban lembu merah. Karena nilai korban Kristus yang mati disalibkan itu lebih sempurna dari korban apapun yang saudara Tessa pernah sebutkan, yang pernah dituliskan bahkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang sama juga dengan sunat. Sunat itu sudah tidak berlaku lagi di Perjanjian Baru. Oleh karena itu kalau masih ada yang mengajarkan perlu sunat untuk orang-orang Kristen, itu ajaran juga udah ngaco juga. Termasuk juga dengan apa? Perjanjian lama punya Passover, Paskahnya perjanjian lama yang dirayakan oleh bangsa Yahudi. Itu sudah tidak ada lagi di dalam Kristenan.
Karena itu sudah digantikan dengan Paskah, orang Kristen Easter, hari kebangkitan Yesus. Demikian juga yang disebut Sabat, ini saya tambahkan yang di luar konteks ini. Hari Sabat juga tidak berlaku lagi. Ingat, kuduskanlah hari Sabat, itu hari Sabtu dalam pengertian bangsa Yahudi. Prinsipnya sama, kita peringati Sabat kita itu hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu gereja-gereja di Perjanjian Lama di Kisah Para Rasul mengatakan mereka berbakti di rumah-rumah Tuhan, sinagog Bait Allah. Itu hari pertama minggu itu. Hari pertama itu apa? Hari Minggu. Jadi kalau orang mengerti konsep teologi dengan jelas, itu nggak gampang dibawa kemana-mana. Saya nggak mau mengkritik gereja yang berbakti di hari Sabtu. Saya katakan mau Senin juga boleh, Selasa juga boleh. Jadi saya nggak pernah kritik orang berbakti di rumah ibadah hari Sabtu, bukan itu. Tetapi kalau sudah dikatakan hari Sabtu yang paling benar, nah ini yang udah mulai ngaco. Seorang boleh berbakti hari Senin karena ada juga gereja karena hari Minggu pada kerja, mereka berbakti hari Rabu. Ya boleh aja, hari Rabu juga boleh. Hari Senin juga boleh. Hari Selasa juga boleh berbakti. Saya katakan setiap hari pun kita boleh berbakti di gereja. Amin. Bukan hari Minggu aja. Memang sudah prinsipnya ingat dan kuduskan hari Sabat, tapi hari Sabat itu bukan untuk hari Sabat manusia, untuk hari Sabat. Tapi hari Sabat itu untuk manusia. Dibuat begitu. Jadi saudara, konsep pemahaman seperti ini kita harus jelas. Kalau enggak kita ke bawah arus yang kacau-kacau, saudara. Nah, Petrus menerima penglihatan berulang kali sampai 3 kali. Kenapa? Untuk meluruskan konsep pemikiran itu 3 kali. Inilah kehendak Allah, ini perintah Allah. Lalu apa maksud dan tujuan dari penglihatan itu? Tujuannya sebagai hamba Tuhan. Jangan lagi punya konsep membeda-bedakan seperti itu. Nggak boleh kita membedakan orang Jawa, orang Sunda, orang Chinese, orang Afrika. No. Jangan juga menganggap orang-orang non-Yahudi sebagai orang najis yang tidak terpilih dan tidak bisa diselamatkan. Mereka itu punya hak yang sama untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah. Dan saya juga mau katakan di mimbar ini juga baptisan untuk anak-anak. Karena anak-anak baby itu sekalipun mereka belum bisa mengaku iman percaya mereka, tetapi mereka itu termasuk dalam keluarga Allah. Cornelius dan seisi keluarganya dibaptiskan. Artinya apa? Termasuk anak-anak. Dan saya juga nggak bisa menerima konsep yang mengatakan hanya baptisan dewasa yang disahkan. Baptisan anak-anak nggak sah. Siapa bilang? Alkitab nggak mengajarkan begitu. Memangnya anak-anak itu nggak punya hak yang sama dengan orang dewasa sebagai anggota kerajaan Allah? Tidak. Memangnya kalau anak-anak nggak boleh disil sebagai milik Tuhan? Enggak juga. Jadi kalau kita tidak boleh membeda-bedakan, kita juga nggak membelakan anak kecil dan orang dewasa. Konsepnya seperti itu. Jadi anak kecil pun berhak menerima baptisan yang sama nilainya dengan baptisan dewasa. Makanya gereja kita mengakui baptisan buat anak-anak dan punya bukan cuma dedication, tetapi baptisan. Jelas Bapak Ibu Saudara, ini konsep-konsep teologi seperti ini kita harus mengerti dengan jelas. Kalau enggak kita gampang kepala orang ini, orang itu. Seperti baptisan selam yang saya pernah sampaikan, saya mengakui baptisan selam. Tetapi kalau ada orang mengatakan baptisan selam yang menyelamatkan, nah sudah salah konsepnya. Karena baptisan tidak pernah menyelamatkan. Baptisan itu hanya seal dan pengakuan bahwa kamu belongs to that church. Tetapi mau baptis selam boleh, mau percik boleh, mau tuang boleh. Yang menyelamatkan Kristus disalibkan oleh karena iman percayamu. Nah, nanti kita lihat nih, Petrus diminta menemui Cornelius dan istri-istri keluarganya. Kenapa? Sekarang konsep itu mengerti. Keselamatan bukan hanya untuk orang Israel, orang Jewish, orang Yahudi, tapi semua bangsa.
seluruh bangsa berhak menerima keselamatan dari Tuhan. Itulah sebabnya disiapkan. Petrus disiapkan. Nah, apalagi ketika Petrus sudah dengar kesaksian dari Kornelius. Malaikat sudah menampakkan diri kepadanya. Sudah lebih dulu sebelum Petrus datang. Dan penglihatan yang diterima oleh Kornelius itu adalah penglihatan yang juga diterima oleh Petrus. Keselamatan bagi seluruh bangsa. Tidak hanya hak dari orang-orang Yahudi. Dan ketiga, Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Sekarang tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan, tidak ada beban untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Karena Yesus adalah Tuhan atas semua umat manusia. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kedatangan Yesus sebagai hakim itu berlaku bukan hanya maaf untuk orang Kristen, semua agama. Mau agama Buddha, Muslim, Konghucu, whatever your religion. Ketika Kristus datang, dia datang sebagai hakim. Bukan hanya untuk orang Kristen, orang Muslim juga, orang Buddha juga, apapun agamamu. Selama engkau disebut orang, manusia, human being, maka yang menjadi hakim itu Yesus. Itu berlaku semua bangsa, semua agama. Dan konsekuensinya adalah pengampunan keselamatan sejati hanya bisa diperoleh melalui iman kepada Yesus. Yang cilokonya, kalau kau nggak percaya, ketika engkau tidak mau percaya, disitulah penghakiman atas dirimu sudah terjadi. Karena menghakimimu bukan Tuhan, dosamu itu sudah menghakimimu. Tuhan tak pernah menghakimi engkau, dosamu aja udah menghakimi. Begitu Tuhan menjadi hakim, dia bilang, kamu terdaftar nggak namanya? Robi mau nikah, masuk. Haleluya. Nggak pakai ditanya-tanya. Udah dan paspor, visanya udah jelas, tiket pesawat udah punya, ya langsung berangkat. Makanya dia nggak takut, di bangsa 12 orang juga, aku udah siap tuh mau dipanggil. Yang nggak siap tuh kan Pak Haryanto lagi nunggu di sana. Iyalah. Kan saya butuh orang yang menolong saya, mendampingi saya, melayani bersama-sama. Jadi di sini saudara adalah satu kebenaran bahwa keselamatan itu sudah diberikan ketika engkau percaya. Ketika engkau ada nanti dalam penghakiman, itu kita masuk aja. Gak percaya Yesus, pintu kiri. Percaya Yesus, kanan. Dia langsung beda jalan. Pintunya lain, Bapak Ibu Saudara. Nah ini kan direkam, biar aja semua orang tahu. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amen. Bukan Allah itu pilih-pilih orang, bukan. Karena Allah sudah menentukan dari semula, dari sejak awal, bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus, nggak di luar Yesus. Yang keempat, Petrus menyuruh mereka untuk dibaptis. Yang luar biasa saudara, orang-orang non-Yahudi menerima Roh Kudus. Mengapa mereka menerima Roh Kudus? Karena pada saat Injil diberitakan, mereka mau percaya. Dan ketika percaya itulah Roh Kudus datang dan memenuhi mereka. Turun atas mereka. Begitu kau percaya Yesus, saat itu juga, gak tunggu besok, Roh Kudus ada di dalam diri. Luar biasa kan? Gak tunggu baptisan, enggak. Begitu engkau, Tuhan, aku mau percaya, aku menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadiku, saat itu Roh Kudus ada di dalam diri. Yang kedua, mereka menerima karunia bahasa roh. Dan saat itu dan dibuktikan tanda bahwa mereka sudah terima Roh Kudus ketika mereka bisa berbahasa roh. Tetapi konsep yang kita balik saudara, bahwa orang yang menerima Roh Kudus pasti menerima karunia Roh Kudus, dan ini nggak sesuai kita. Jadi jangan kita balik. Orang yang menerima Roh Kudus pasti menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan
Karunia Roh Kudus, karunia, spiritual gift, not salvation, spiritual gift. Karena orang juga bisa menerima Roh Kudus, tapi dia nggak langsung menerima karunia bahasa roh. Ini case ini beda-beda. Waktu Cornelius dia langsung terima bahasa roh, tapi coba Paulus. Pada saat dia percaya, dia nggak langsung terima karunia bahasa roh. Setelah sekian lama baru dia bisa menerima karunia bahasa roh. Setelah diterima Roh Kudus sekian lama baru bisa. Dan itu namanya karunia. Kalau karunia itu bisa ada, bisa enggak. Tidak semua orang yang menerima Roh Kudus bisa berbahasa roh. Tetapi orang yang bisa menerima bahasa roh pasti sudah terima Roh Kudus. Itu maksudnya. Jadi saudara nggak mungkin bisa berbahasa roh kalau Roh Kudus nggak di dalam dirimu. Tetapi kalau engkau pun menerima Roh Kudus, belum tentu kamu menerima karunia roh bahasa roh. Bisa juga kamu karunia yang lain. Karunia bernyanyi, karunia mengajar, dan berbagai-bagai karunia lainnya. Masih banyak karunia lainnya. Jadi Bapak Ibu, kita harus memahami konteks firman Tuhan secara jelas supaya kita nggak kebawa pengaruh yang lain-lain yang menyesatkan pikiran-pikiran. Yang selanjutnya, Petrus tidak membaptiskan. Nah, ini perhatikan, ini penting juga. Petrus tidak membaptiskan mereka yang dia injili. Ada satu hal menarik. Petrus sudah menginjili Cornelius dan semuanya. Tetapi pada saat membaptiskan, saudara, dia meminta orang lain yang membaptiskan. Enggak dia langsung. Petrus menyadari tugas utama dia itu memberitakan Injil. Supaya orang bertobat, percaya Yesus, terima Roh Kudus. Itu bagian dia. Urusan baptisan, rekan yang lain yang mengerjakan. Tetapi saudara, jujur saya katakan, pendeta-pendeta hamba bantuan pada zaman ini seringkali uber target. Bukan uber taksi, bukan. Uber target. Target apa? Membaptiskan sebanyak mungkin orang yang dia layani. Kenapa? Tadi saya katakan ketika membaptiskan itu berarti dia belongs to that church. Menjadi member dari gereja itu ketika baptisan dilakukan. Atau ketika ada confirmation of faith. Itu jadi belong to that church. Nah sekarang saudara banyak hamba Tuhan punya konsep seperti itu. Cari jiwa, maksudnya cari jemaat. Padahal itu dua hal yang berbeda loh saudara. Cari jiwa untuk Yesus, cari jemaat untuk gerejanya. Jadi kalau saudara bilang cari jiwa itu benar. Kita cari jiwa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau cari jemaat dipersembahkan kepada pengurus gereja dan pendetanya. Karena itulah banyak orang yang membaptiskan banyak orang supaya jadi jemaatnya. Walaupun udah dibaptis tempat lain, pokoknya baptis dulu di sini. Saya udah dibaptiskan Pak dulu, nggak apa-apa, baptis lagi di sini. Kenapa? Karena dengan baptisan itu jadi jemaatnya kan begitu. Kakimu aku ikat. Ibu, Gani sudah dibaptis? Baptis lagi. Supaya kakinya diikat di sini, nggak boleh kemana-mana. Jadi semua di sini nanti kita di kelas baptisan baru ya, semua dibaptis lagi ulang. Nggak boleh seperti itu pemikirannya Bapak Ibu Saudara. Baptisan cuma sekali seumur hidup. Nanti pergi ke Israel, baptis lagi. Ya ampun. Ingat tuh ya, sunat udah nggak berlaku, baptisan yang berlaku. Siapa di sini yang laki-laki pengen disunat sampai 3 kali? Ya, maka saya bilang baptisan sekali, karena sunat pun cuma sekali, nggak berkali-kali disunat orang.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kita menginjili sebanyak orang supaya mereka bertobat terima Yesus. Itu tekad hidup kita, bukan membaptiskan. Dan target GGIC bukan membaptiskan, tetapi membawa engkau berjumpa dengan Tuhan. Ketika engkau hadir di gereja ini, melalui penyembahan, melalui firman Tuhan, Roh Kudus menggerakkan hatimu, sehingga engkau mau mengalami Yesus di dekat lagi. Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan engkau cinta dengan Tuhan, dan engkau jatuh cinta kembali dengan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita semua. Itu yang menjadi tekad kita, itu menjadi target kita. Setelah menerima penglihatan khusus dari Tuhan, mendengar kesaksian Cornelius, sikap pola pikir paradigma Petrus berubah total. Sekarang dia mengerti, Petrus mengerti, anugerah keselamatan melalui salib Kristus tidak hanya untuk orang-orang tertentu, tidak hanya untuk orang Jawa, tidak hanya untuk orang Sunda, tidak hanya untuk orang-orang Batak, tidak juga untuk orang-orang Manado, tetapi seluruh bangsa di seluruh muka bumi. Bagaimana dengan kita? Prinsip apa yang kita punya saat ini? Bagaimana konsep-konsep seremonial law perjanjian lama? Masihkah kita bingung dengan soal lembu merah? Nanti bulan merah, apalagi merah-merah. Lalu kita punya jadi ada rasa ketakutan. Wah, ntar lagi Tuhan Yesus datang besok katanya, tanggal sekian, jam sekian Tuhan Yesus datang. Stop kayak begitu. Tetapi yang pasti, mari kita pegang Yesus sebagai the ultimate sacrifice yang sudah menggenapi semua perjanjian lama, dan kepada Dialah iman kita berharap dan bergantung. Masih gak kita suka rendahkan orang yang beda-beda dengan kita? Itu gak level, gua kan lebih tinggi levelnya. Gak boleh. Biarlah Roh Kudus mengubah pola pikir sikap kita, sehingga anugerah keselamatan itu bisa sampai ke seluruh bangsa. Saya rindu bendera ini, Salvation Army, bukan sekedar pajangan, tetapi ada di hati kita semua. Itulah sebabnya saya berdoa dan rindu ada kebaktian bahasa Inggris. Kenapa saya merindukan bahasa Inggris? Karena kita tinggal di Australia, and everyone can speak English. And that's why all nations, please join us, because this just belongs to you all. Gereja ini belongs to all nations. Dan saya akan putarkan video yang sangat menggugah hati saya. Seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah di rumah Tuhan, ya Pak, Reinhard Bongke. Pendeta yang besar, penginjil yang besar, tapi sekarang sudah menerima mahkota kemuliaan di dalam rumah Tuhan. Dan berapa juta jiwa yang sudah diselamatkan melalui berita Injil. Dan saya merindukan di tempat ini juga ada Reinhard Bongke dan Bongke yang lain, supaya di tempat ini pertobatan massal boleh terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan,